Kecurangan panitia PPDB SMAN banyak terjadi di Bekasi, Wali Kota, pelanggaran banyak terjadi di sekolah unggulan. Bekasi, Pos Keadilan, sengkarut panitia PPDB, penerimaan peserta didik baru, yang dituding melakukan kecurangan alias pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi CPDB, calon peserta didik baru, semakin hari semakin ramai dibahas publik, baca, merasa tidak adil, ditenggarai panitia PPDB SMAN favorit di Bekasi lakukan kecurangan. Tak tanggung-tanggung, pelaksana tugas PLT, Wali Kota Bekasi Tri Adianto pun angkat bicara. Ia menduga pelanggaran proses PPDB banyak terjadi di sekolah unggulan. Dugaan pelanggaran kebanyakan terjadi di sekolah unggulan, jadi semakin sekolah itu difavoritkan, angka dugaan pelanggarannya semakin tinggi, kata Tri, Selasa, 11/7/2023. Berdasarkan penelusuran awak media ini, kelemahan sistem PPDB jalur zonasi banyak dimanfaatkan calon siswa untuk masuk sekolah yang diincarnya. Kelemahan itu terletak pada aturan siswa bisa berpindah ke kartu keluarga, KK, yang alamatnya dekat dengan sekolah minimal 1 tahun sebelum ikut PPDB zonasi. Pemerintah Kota Bekasi, lanjut Tri, bakal mendiskualifikasi siswa sekolah menengah pertama, SMP, yang terbukti melakukan kecurangan PPDB. Namun, untuk siswa tingkat sekolah menengah atas, SMA, kewenangan itu bakal dikembalikan kepada kantor cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat. Hal tersebut jadi fokus utama kami saat ini. Selain dilakukan evaluasi dan audit secara internal, kami juga akan melaporkan temuan kami ke Kemendikbud untuk dilakukan penyempurnaan, ucapnya. Menurut dia, PPDB zonasi belum cocok diterapkan di beberapa wilayah Kota Bekasi. Ini kita akui karena kurangnya infrastruktur di beberapa wilayah, imbuhnya. Namun, Tri memastikan akan semaksimal mungkin memberikan pelayanan agar tiap siswa yang daftar PPDB tidak terzalimi. Tri pun telah menemukan beberapa kejanggalan proses PPDB khususnya pada jalur zonasi, seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Ditemukan satu nama siswa yang terdaftar berkali-kali, tetapi alamatnya beda-beda. Saya lihat di SMAN 1 itu namanya Siti Aisyah semua, tetapi Siti Aisyah yang lain alamatnya lain semua Hingga yang terjadi sekolah-sekolah dalam lingkaran 400 meter itu sudah penuh, pungkasnya. Di tempat terpisah, Kepel SMAN 1 Kota Bekasi, Drs. Anung Edi Purwanto, MPD dan panitia PPDB-nya yang coba dihubungi dan ditemui, hingga berita dilansir tidak juga mau memberikan penjelasan. Melalui chat WhatsApp, kepada Humas SMAN 1 Kota Bekasi, Kadir, Pos Keadilan, coba minta sambungkan dan atau mohon kesediaan Anung dan atau panitia PPDB untuk dikonfirmasi langsung tentang sejumlah CPDB yang ditenggarai tidak bertempat tinggal dekat sekolah, kenapa bisa terverifikasi. Nanti saya konfirmasi dulu, beliau siap enggak, chat Kadir, Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023. Dihubungi kembali pada hari Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023, dan Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023. Kadir tidak lagi menjawab. Tertangkap layar pada portal PPDB Jawa Barat, CPDB yang diterima SMAN 1 Kota Bekasi jalur zonasi secara online sebanyak 213 siswa dengan jarak terjauhnya, 910,775 meter. Artinya, jalur zonasi di sekolah itu yang diterima berjarak kurang dari 1 km. Tentu hal tersebut menuai keheranan dan ketidakadilan bagi warga sekitar yang tidak tertampung dengan jarak 1-3 km. Kami masih satu kelurahan, coba tanya pada pendataan, berapa banyak kakak pada tahun ini yang anaknya tamat SMP tahun ini. Jadi kami serba salah, kami coba tumpangkan nama anak ke kakak yang dekat sekolah, pihak panitia tidak memverifikasi dengan alasan tahun kakak kurang dari setahun. Lalu apakah benar 213 anak yang diterima itu punya kakak lebih dari setahun, dan emang tinggal di alamat kakak? Saya yakin banget banyak yang bodong. Demikian celetuk banyak orang tua murid yang anaknya tidak masuk jalur zonasi di berbagai SMA negeri Kota Bekasi. Menanggapi fenomena demikian, Ketua NCW, National Corruption Watch, Herman PS, menyesalkan kejadian tersebut. Hampir semua SMA negeri yang ada di Kota Bekasi terindikasi lakukan kecurangan. Sepertinya kepala-kepala sekolah dan panitia pelaksana PPDB sudah kong kali kong. Tak tahu apakah ada pejabat aparat penegak hukum yang menjadi backing hingga sebegitu beraninya mereka berbuat curang. Kita tengah menelusuri dugaan kejahatan tersebut dan menggali siapa dalang. Dari semua itu, mohon tetap dikawal rekan-rekan media sekalian ya. KCD Wilayah 3, Pak Made,
untuk SMA 1 Bekasi Kota. Tadi sudah saya sampaikan informasi, baik informasi kepada Pak Darusman, kepada yang lain-lain, dan di depan anggota Bapak, kita telepon dari salah satu kepala sekolah yang mengaku, kepala sekolah SMP maksudnya, yang mengaku didatangi orang tua siswa minta pergantian biodata raport, dia tidak mau, ya kan? Nah, tapi sekarang di SMA 1 sudah terjadi itu anak yang kemarin bermasalah. Sekian berita Bekasi Pos Keadilan. Simare melaporkan. Kenapa?